sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Yesus, kau andalanku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Engkau andalanku sepanjang hidupku. Hari ini, minggu lalu kita sudah bahas tentang riwayat hidup ya. Riwayat hidupnya Suster Faustina. Sebetulnya ada beberapa foto Bu Julia yang mau saya kirim, tapi ternyata belum kekirim. Nanti minggu depan ya. Iya. Beberapa foto yang ya untuk membuat teman-teman jadi lebih kepengen pergi ke sana. Betul. Mumpung masih bisa jalan. Iya, betul. Ya, hari ini saya mau bahas tentang gambar kerahiman ilahi, tapi khusus buat teman-teman di Sydney, tidak hanya bicara tentang buku diary Faustina ya, kita semua tahu ya ada buku diary Faustina, tidak hanya bahas ini, tapi juga saya mau kaitkan sedikit dengan apa yang dikatakan dalam kitab suci. Dan apa yang dijanjikan oleh Yesus atau apa yang dikatakan atau yang ada di dalam buku diary ini sebetulnya memang sangat cocok dengan zaman sekarang ya, dengan zaman sekarang sehingga dikatakanlah ini saatnya untuk belas kasihan. Tadi kalau kita perhatikan doa-doa ya, ada doa juga yang mohon belas kasihan Tuhan ya, karena ada banyak bencana, ada banyak hal-hal yang terjadi di luar kemampuan kita. Selain itu juga mungkin dari sakit penyakit, dari kecelakaan, mungkin dari sesuatu yang tidak kita harapkan sampai misalnya meninggal dan hal lain-lain. Memang itu menjadi satu hal yang harus kita pedulikan dan memang betul itu saatnya berbelas kasih. Nah, slide selanjutnya. Tadi ya dengan berdoa buat teman-teman yang sakit, ya untuk sepupu, untuk ipar, ya untuk banyak orang ya. Itu memang saatnya teman-teman semua untuk menunjukkan belas kasih kita dengan mendoakan mereka supaya sembuh, supaya dihibur, supaya kuat, supaya berdaya tahan dan mendapat belas kasih Tuhan. Dan memang Tuhan mau kita banyak berdoa untuk mereka. Nah, kalau bicara tentang devosi kepada kerahiman ilahi, ada 5 cara berdevosi. Tadi teman-teman sudah lakukan salah satunya, yaitu koronka. Doa koronka, doa yang memang diminta oleh Yesus untuk didaraskan. Itu terjadi tahun 1935. Tapi sebetulnya tidak hanya koronka, kalau Bapak Ibu mau mendalami kerahiman Tuhan, mau berdevosi kepada kerahiman ilahi. Pertama, gambar, ya, menghormati gambar. Semua sudah tahu gambar Yesus yang dari hatinya keluar 2 sinar, merah dan pucat. Yang kedua,
mengadakan pesta kerahiman ilahi 1 minggu setelah Paskah. Yang ketiga, tadi kita sudah praktekkan ya, doa koronka. Yang keempat, Yesus bicara tentang jam kerahiman, itu dikatakan oleh Yesus kepada Suster Faustina pada tahun 1937. Dan perlu ada kerasulan kerahiman ilahi. Jadi ada penyebar luasan. 2 pilar dalam devosi kerahiman, hanya ada 2 pilar yang perlu Bapak Ibu ingat ya, yaitu tentang trust, percaya. Dalam devosi kerahiman, trust, percaya itu menjadi hal yang sangat penting. Dan juga berbelas kasih. Jadi kalau lihat 5 cara berdevosi kerahiman, nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4, itu lebih berkaitan dengan trust. Ada nggak? Percaya nggak? Percaya nggak bahwa koronka itu meredakan murka Allah? Percaya nggak bahwa dengan doa koronka, Tuhan Yesus hadir ada di tengah-tengah antara yang sekarat dan Allah Bapa? Itu bicara tentang trust, tentang percaya. Sedangkan mercy, berbelas kasih, berkaitan dengan kerasulan kerahiman ilahi. Jadi 4 hal tadi di atas, walaupun kita lakukan dengan sungguh-sungguh, kalau tidak ada yang kelima, kerasulan kerahiman, tidak ada tindakan berbelas kasih, berarti belum lengkap. Atau di Alkitab kita tahu ya, iman tanpa perbuatan mati. Jadi memang diharapkan ada pertumbuhan iman, tapi sekaligus juga ada kegiatan-kegiatan nyata. Ada orang bilang begini ke saya, Bu Esther, saya sih doa koronka sendiri di rumah. Saya berdoa buat si ini, buat si itu, segala macam doa sendiri di rumah. Dia bilang dia nggak mau gabung sama yang lain. Ya boleh-boleh saja ya, nggak ada yang larang. Tapi apakah yang dia lakukan itu dilihat oleh orang lain? Apakah menjadi sesuatu yang membuat orang lain juga tergerak jadi mau ikutan? Nah, di dalam devosi kerahiman, selain kita punya iman, iman ini harus nyata. Sehingga iman ini bisa dinikmati atau bisa mendatangkan manfaat buat orang-orang lain ya. 2 pilar tadi yaitu trust dan mercy, ya, berbelas kasih. Di dalam devosi kerahiman banyak sekali dibahas memang kehidupan dari Yesus. Yesus pernah bilang begini pada Suster Faustina, hidupmu harus seperti hidupku, dari palungan sampai wafat di kayu salib. Tapi karena kita mau bicara tentang belas kasih Tuhan, maka yang lebih ditekankan adalah bicara tentang sengsara Yesus, penderitaan Yesus, kematian Yesus, kebangkitan Yesus. Itu yang kita mau dalami di dalam devosi kerahiman. Lanjut, Pak. Ya, jadi tadi ada 5 ya. 5 hari ini saya mau coba bahas tentang gambar kerahiman ilahi. Kalau waktunya cukup, nanti kita masuk ke pesta kerahiman ilahi. Lanjut, Pak. Dalam buku diary Faustina ya, kalau Bapak Ibu sudah baca, ada 82 wahyu. Jadi kalau lihat di buku ini, kalau ada tulisan yang bold, yang tebal, tulisan tebal ya, itu artinya Yesus yang berkata. Nah, di dalam buku ini ada 82 wahyu. Kalau bicara tentang gambar kerahiman, itu ada 20 wahyu. Jadi dalam 5 cara berdevosi itu, gambar kerahiman itu wahyunya paling banyak, ada 20 wahyu. Saya nggak bakal bahas satu persatu ya, tapi saya cuma mau kasih tahu ke teman-teman semuanya bahwa ada 20 wahyu dari 82 wahyu yang Yesus katakan. Dan wahyu tentang gambar adalah yang terbanyak. Kalau bicara tentang gambar, kita juga perlu tahu kapan terjadinya. Terjadinya di Plok, salah satu kota kecil di dekat Warsawa. Ya. Terjadi pada tanggal 22 Februari 1931. Kalau mau tepatnya ya bisa baca selengkap-lengkapnya ada di dalam diary. Nah, di nomor 47
Itu dikatakan ya, Suster Faustina cerita. Sore itu waktu aku berada di kamarku, aku melihat Tuhan berpakaian jubah putih. Seperti teman-teman tahu gambar kerahiman ilahi ya. Jubahnya putih, tanda Imam Agung, tangan kanannya terangkat seperti memberi berkat. Tangan kirinya menunjuk ke dadanya. Dan dari dadanya keluar dua sinar besar, yaitu sinar merah dan pucat. Kalau kita melihat gambaran itu, apa yang dilihat oleh Suster Faustina pada tahun 1931 di Plok, kita kaitkan dengan ada yang tertulis di Habakuk 3 ayat 4. Di situ dikatakan ada kilauan seperti cahaya dan sinar cahaya itu keluar dari sisinya. Dari situlah terselubung kekuatannya. Karena memang nanti di nomor yang lain ya dikatakan bahwa sinar kerahiman itu melambangkan darah dan air. Darah dan air yang keluar dari lambung Yesus pada waktu serdadu menusuk lambungnya dengan tombak pada waktu Yesus ada di atas salib. Jadi ada kilauan seperti cahaya, sinar dari sisinya, dari samping ya. Ini hanya satu gambaran aja. Di Habakuk juga ada ya bicara tentang hal tersebut. Lanjut Pak. Nah, di Wahyu juga ada Wahyu 1 ayat 13. Dan di tengah-tengah kaki Dian itu ada seorang serupa anak manusia berpakaian jubah yang panjangnya sampai ke kaki. Jadi memang yang dilihat oleh Suster Faustina adalah Yesus dengan berpakaian jubah putih. Putih berkilau-kilauan. Putih itu tanda Imam Agung, berkilau-kilauan juga suatu tanda agung ya, suatu tanda suci agung seperti yang kita lihat di gambar-gambar kerahiman. Kalau Bapak Ibu punya banyak gambar kerahiman versi Australia, itu jubahnya memang lebih putih. Kalau gambar kerahiman yang lebih terkenal yang ada di Krakow, warna jubahnya putih ke kuning-kuningan, jadi malahan sudah terkesan warnanya kuning muda. Tapi oke ya, itu hanya soal warna yang pasti Suster Faustina katakan berpakaian jubah putih berkilau-kilauan. Lanjut Pak. Nah, kalau kita baca terus nomor 47 ya, di situ ditulis, dalam keheningan aku terus menatap Tuhan. Bapak Ibu coba bayangkan, sebagai Suster Faustina, ada di kamarnya waktu itu, terus tiba-tiba melihat satu penglihatan gambaran seperti Yesus ya, Yesus yang hadir dengan gambaran seperti itu. Yang dilakukan oleh Suster Faustina adalah dalam keheningan dia terus menatap Tuhan. Dia takjub, dia terpesona, tapi juga sekaligus dia takut, dia ya banyak hal ya. Saya nggak tahu apa yang akan terjadi atau apa yang dipikirkan oleh kita kalau tiba-tiba Yesus ada di depan kita. Nah, lanjut Pak. Ya, jadi di situ dikatakan oleh Suster Faustina, jiwaku tersentak oleh rasa takut, tapi juga sekaligus mengalami sukacita besar. Jadi Bapak Ibu kalau tiba-tiba melihat Yesus ada di hadapan kita, pasti ada rasa takut, ada rasa takjub, ada rasa sukacita yang luar biasa. Sama ya seperti waktu saya pergi ke biara Suster Faustina tahun 2009 dan kita nginap di aula di biaranya Suster Faustina. Berdua ya sama suami saya. Suami saya doanya begini kepada Suster Faustina. Kalau ntar malam ya, jangan menampakkan diri. Saya takut gitu ya. Jadi dia sudah ngomong duluan. Karena biaranya itu gelap. Kalau jam 8, jam 9 lampu udah mati semua. Terus kalau mau ke toilet itu lewat lorong yang cukup panjang dan gelap betul-betul.
Jadi dia berdoa, lagi dia malam-malam mau ke toilet, dia bilang, semoga dia nggak lihat penampakan Suster Faustina. Saya bilang, kalau lihat kan malah bagus. Dia bilang, enggak, dia lebih besar takutnya daripada sukacitanya ya. Itu satu ungkapan yang normal. Karena memang kalau Bapak Ibu perhatikan jubahnya Suster-suster Bunda Maria berbelas kasih, nggak bakal bisa tahu itu siapa. Karena jubahnya itu begitu begitu besar, jadi tidak bisa kelihatan bentuk bentuk tubuhnya suster itu dari belakang. Gemuk, kurus itu nggak kelihatan karena jubahnya luar biasa besar, ya apa banyak apa ya, pokoknya nggak bisa dibayangin jubahnya itu aja berat. Nah, sama seperti waktu Suster Faustina menerima jubah pertama kali, dia pingsan. Semua orang berpikir ada suster lain malah menggoda dia, waduh, kamu mau melepaskan kehidupan di dunia ya, jadi kamu pingsan. Sebetulnya enggak. Selain jubahnya memang berat, tapi di situ dia melihat penglihatan bagaimana dia akan menderita. Itu yang membuat dia jatuh pingsan. Oke, ceritanya lanjut ya. Jadi walaupun ada ketakutan, tapi juga otomatis sukacita yang begitu besar karena melihat Tuhan Yesus ya. Ada juga waktu saya pelayanan ke Flores, ada seorang ibu yang bilang, waduh luar biasa, saya sukacita karena pada waktu penyembahan saya melihat sinar terang dan melihat Yesus dari sisi belakang punggungnya. Itu pun ada satu sukacita yang besar. Dan ini dialami juga oleh Suster Faustina. Lanjut Pak. Jadi di tengah-tengah ketakutan, di tengah-tengah sukacita, dia hening. Ini juga mau saya sharingkan ke teman-teman semua bahwa perlu waktu hening. Dengan hening itu mencerna semua memori yang kita punya tentang Tuhan. Karena dengan hening, dia bisa mengkontemplasi wajahnya Yesus. Dia lihat kan? Dia lihat gambaran Yesus tersebut. Mengkontemplasi wajah Yesus juga otomatis merasakan kehadiran Tuhan ada di kamarnya. Lanjut aja, Pak. Dan di dalam keheningan tersebut yang seperti tadi saya bilang, memori dia, kan kita baca firman Tuhan ya, pasti dia juga baca Alkitab, pasti dia juga banyak mendengarkan pengajaran. Jadi di tengah keheningan itu, waktu dia mengkontemplasi wajah Yesus, waktu melihat kehadiran Yesus, dia juga jadi ingat, ini loh wajah Allah yang tidak kelihatan. Karena di Kolose 1 ayat 15 di situ dikatakan Yesus adalah wajah Allah yang tidak kelihatan. Jadi kalau Bapak Ibu melihat wajah Yesus, otomatis kita tahu inilah wajah Allah yang tidak kelihatan. Atau bisa lihat juga di Yohanes 14 ayat 9. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Allah. Lanjut aja, Pak. Barang siapa telah melihat aku, dikatakan di Yohanes ya, bahwa engkau melihat Allah. Nah, memori ini seperti keluar dari pikiran-pikiran Suster Faustina. Jadi pada waktu dia melihat gambaran itu, langsung dia ingat, oh inilah wajah Allah yang tidak kelihatan. Dan kalau saya melihat Yesus, berarti saya melihat Allah. Itulah perlunya hening. Itulah perlunya kontemplasi. Jadi dalam doa, dalam apapun ya, perlu ada momen atau saat hening. Karena pada saat hening, pada saat itulah Tuhan diberi kesempatan untuk mengeluarkan perbendaharaan yang ada di dalam pikiran kita. Dan setelah hening tersebut, dikatakan lebih lanjut di nomor diary tersebut ya, tidak lama kemudian. Jadi memang ada proses hening, tapi setelah itu ada step berikutnya yang dialami atau dilakukan oleh Suster Faustina. Lanjut, Pak. Ya. Jadi tidak lama kemudian
setelah, jadi Tuhan kan, kalau kita bayangkan dengan kita mengalami suatu peristiwa, kita hening, kita diam, pada saat itu Tuhan menjawab kita atau mengingatkan kita tentang banyak hal yang sudah kita tahu dari perbendaharaan apa yang ada dalam hati kita ya. Tadi seperti saya bilang di Kolose 1:15, Yesus adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Di Yohanes 4 ayat 9 dikatakan, barang siapa melihat aku, Yesus katakan, ia telah melihat Allah. Setelah ada minimal ada 2 pencerahan ini, tidak lama kemudian Yesus berkata, lanjut Pak. Lukislah sebuah gambar tepat seperti yang engkau lihat ini. Dengan tulisan di bawahnya, Yesus, engkau andalanku. Jadi Tuhan memberi kesempatan kepada Suster Faustina untuk melihat gambaran tersebut, bahkan memberi kesempatan untuk dia manis soal apanya? Ini juga boleh. Suaranya bocor ya. Oke, saya lanjut ya. Jadi Yesus minta supaya lukislah sebuah gambar. Jadi dengan penampilan Yesus tersebut, Yesus berkata kepada Suster Faustina, dia minta lukislah sebuah gambar seperti yang engkau lihat. Jadi gambaran yang tadi ya, jubah putih, tangan kanan terangkat, tangan kirinya menunjuk ke dadanya, keluar 2 sinar, bahkan penglihatannya ada lagi yang lain. Kalau di nomor lain ya, perhatikan nanti langkah cara berdirinya Yesus juga itu ada tujuannya. Tapi di nomor ini hanya dikatakan, lukislah sebuah gambar seperti yang engkau lihat dengan tulisan, Yesus engkau andalanku. Jadi ini yang penting di gambar ini adalah ada tulisan, Yesus engkau andalanku. Tulisan ini bisa menjadi suatu arti seperti kita lagi tanda tangan kontrak. Nah kalau ini Liz ngerti nih, Liz jago. Kalau di legal, kalau mau melakukan sesuatu, para pihak ke-1, pihak kedua, sudah baca isi semua perjanjian, setuju, tanda tangan. Kita tanda tangan, ya biasanya tanda tangan kita ya. Tapi di dalam devosi kerahiman yang Yesus minta, kita tanda tangan dengan suatu komitmen, Yesus, engkau andalanku. Seperti yang tadi dinyanyikan. Jadi itu menjadi satu dasar, satu komitmen kita bahwa Yesus, engkau andalanku. Selanjutnya Yesus bilang, aku ingin supaya gambar ini dihormati. Mula-mula di kapelmu dan kemudian ke seluruh dunia. Itu yang menjadi tugasnya Suster Faustina. Lukislah gambar, dan setelah gambarnya ada, hormati gambar ini di kapelmu dan akhirnya nanti ke seluruh dunia. Jadi kalau kita ingat kembali, belum Pak. Jadi kalau kita ingat kembali ya, tahun 1931, belum bahas ini Pak, masih yang tadi. Belum Pak. Terlalu cepat. Ya, sebentar. Saya stop share dulu sebentar. Oke. Jadi balik lagi aja ya nanti ya, ke tidak lama kemudian. Nah, saya cuma mau kembali cerita ke teman-teman bahwa penglihatan itu terjadi pada 22 Februari 1931. Yesus minta lukislah. Ya, itu permintaan Yesus. Tahun 1931. Tapi bukan berarti Yesus minta tiba-tiba Faustina jadi jago melukis. Bukan terus tiba-tiba semua orang mensupport. Enggak. Bahkan dia banyak mengalami tantangan atau penolakan. Dia bercerita kepada Muder. Mudernya enggak dukung. Dia bercerita kepada bapak pengakuannya. Apa yang dikatakan oleh bapak pengakuan? Dia bilang,
lukis aja gambar yang kamu lihat itu di hatimu. Waktu dia keluar dari ruang pengakuan, dia mendengar suara. Gambarku sudah ada di hatimu, tapi aku mau gambar itu dilukis dengan kuas. Yesus dengan sangat detail mengatakan, aku mau gambar itu dilukis, gambar yang akan kau lukis dengan kuas ya. Jadi kalau kita lihat, Yesus menyuruh Suster Faustina sesuatu, bukan berarti semuanya langsung simsalabim jadi. Begitu pula dalam hidup kita sehari-hari. Bukan berarti kita mau melakukan perbuatan baik, terus semuanya mendukung, semuanya mensupport. Enggak. Ada banyak tantangan, ada banyak halangan yang untuk membuktikan bahwa apakah kita sungguh-sungguh, apakah kita setia. Nah, tahun 31 Yesus minta, tahun 34, jadi 3 tahun kemudian baru permintaan Yesus itu dapat dilaksanakan oleh Suster Faustina. Karena Suster Faustina nggak bisa melukis, sedangkan dia kerja di pabrik roti, jadi dia cuma bercerita sama temannya, Yesus minta saya membuat lukisan seperti yang saya lihat. Terus dia berceritalah sama temennya pakai tepung. Bapak Ibu bisa bayangkan jadinya kayak apa. Pertama. Yang kedua, Suster Faustina itu dikasih tugas, tapi dia tidak otomatis jadi pelukis yang hebat. Dia tetap nggak bisa melukis. Di pihak lain, Yesus bilang, jangan sampai tugas ini engkau abaikan. Karena ya Bapak Ibu bisa bayangkan, disuruh melukis, tidak ada yang mensupport, tidak bisa melukis, apa yang dilakukan? Suster Faustina seolah-olah mau menghindar. Tapi Yesus katakan lagi, jangan sampai soal ini kamu menghindar, kamu tidak lakukan, nanti di akhir hari banyak keselamatan jiwa-jiwa menjadi tanggung jawab kamu. Begitu pula dengan kita sebetulnya. Kalau kita sudah tahu kerahiman Tuhan, kita tidak mewartakan, kita tidak menyebarkan, kita diam-diam aja, padahal Tuhan memberi banyak kesempatan kepada kita untuk mewarta. Mewarta bukan berarti seperti saya ngomong seperti ini ya, tapi kan bisa dengan tindakan, bisa dengan perkataan, bisa dengan doa. Karena betul Yesus katakan, jangan sampai keselamatan jiwa-jiwa itu menjadi tanggung jawabmu. Itu nanti ya, nomor berikutnya. Tapi ini berkaitan dengan pelukisan gambar. Nah, tahun 1934 Januari, Suster Faustina dipertemukan dengan seorang pelukis, ya, Kazimierowski namanya. Itu pun nggak langsung disetujui oleh Sopocko. Sopocko bilang, ini orang sinting barangkali ya, otaknya nggak beres gitu ya. Jadi sebelum Pastor Sopocko mengabulkan permintaan Suster Faustina, dia dites dulu. Orang ini sinting nggak? Secara kejiwaan normal nggak? Setelah dites, setelah semuanya ternyata memang beres, barulah Sopocko memperkenalkan Faustina ke pelukis Kazimierowski. Itu bulan Januari 1934 di Vilnius. Baru jadi lukisannya tahun 1934 juga, bulan Juni. Jadi kira-kira 5-6 bulan lukisannya baru jadi. Dan apa yang terjadi? Suster Faustina nangis. Karena dia melihat lukisannya jelek dalam tanda kutip dibandingkan dengan apa yang dia lihat. Sehingga dia bilang, aduh Tuhan Yesus kok lukisan yang jadi tuh sangat berbeda dengan apa yang dia lihat. Tapi Yesus katakan, bukan indahnya gambar, bukan juga indahnya lukisan, tapi yang lebih penting adalah makna dari gambar tersebut. Karena justru melalui gambar kerahiman ilahi, Yesus katakan lagi di nomor yang lain, inilah wadah yang harus kamu bawa ke mata air kerahiman. Jadi kembali lagi, yang menjadi hal penting bukan indahnya gambar, bukan indahnya warna catnya, tapi kita percaya nggak bahwa melalui gambar kerahiman ilahi Tuhan akan memberikan banyak rahmat. Itu yang perlu diimani. Dan
nomor berikutnya, Yesus minta juga pada pada tahun 1931 tersebut, pada waktu penampakan itu, Yesus juga minta adakan pesta kerahiman ilahi. Itu yang kedua ya, cara berdevosi yang kedua yang nanti saya jelaskan minggu depan. Tapi walaupun Yesus mintanya tahun 31, baru terrealisasi pada tahun 1935. Jadi bukan sesuatu yang semuanya serba instan. Buat teman-teman semua, hal ini juga menjadi satu bukti buat kita bahwa kita perlu kesabaran, kesetiaan, ketaatan, kerendahan hati di dalam proses untuk ikut Tuhan. Kalau cerita tentang Vilnius, seperti yang minggu lalu saya sudah cerita ya, bagaimana Tuhan bekerja sampai dari saya nggak tahu cari tempat biaranya di mana, akhirnya ketemu. Bagaimana Tuhan bekerja sampai saya bisa ketemu dengan gambar asli yang Suster Faustina lihat. Karena yang gambar asli kerahiman ilahi yang Suster Faustina lihat berbeda dengan gambar-gambar yang sekarang beredar. Yang sekarang beredar itu lukisan dari Hilla, bukan dari Kazimierowski. Kazimierowski ini ya, dari Hilla. Itu juga ada suatu ceritanya, kenapa dia sampai melukis gambar tersebut. Saya nggak cerita tentang pelukis Hilla ini ya. Oke, lanjut Pak, janji Tuhan. Ini berkaitan dengan gambar kerahiman ilahi. Aku berjanji ya, itu Yesus katakan bahwa jiwa yang menghormati gambar itu satu, tidak akan binasa. Dan sudah sejak di dunia ini dia akan mengalahkan musuh-musuhnya khususnya pada saat kematian. Jadi buat kita semua yang suatu hari juga akan mati, suka nggak suka, kita punya musuh, dan musuh yang paling berbahaya itu adalah pada waktu kita menjelang ajal. Ada momen dikatakan sekarat. Ada cerita ya. Ini keponakan saya sendiri. Waktu itu dia meninggal karena kecelakaan. Jadi kita teman-teman komunitas berdoa ke rumah duka, dan memang waktu itu petinya belum ditutup. Ya setelah berdoa, salah satu teman saya bilang ke saya, dia bilang, "Ci Esther, kita doa lagi yuk." Kenapa? Kan sudah selesai doa ya. Doa lagi, karena saya melihat sepertinya rohnya itu sedang ditarik-tarik antara bayangan putih dan bayangan hitam. Pertama, saya nggak lihat karena memang saya nggak peka. Yang kedua, nggak tahu dia cerita betul atau enggak ya, tapi ya nggak ada salahnya berdoa lagi. Jadi akhirnya kita berdoa lagi. Setelah lebih banyak membaca buku diary Suster Faustina, ternyata memang Suster Faustina juga cerita bahwa dia diminta oleh Yesus untuk berdoa koronka, untuk datang kepada orang yang sedang sekarat. Nah, pada waktu dia berdoa koronka, waktu dia datang ya, waktu dia berdoa koronka, dia melihat si sakit itu ada di pembaringan, dikelilingi oleh keluarganya, tapi di situ banyak sekali bayangan hitam. Yang seolah-olah bayangan hitam ini sedang mengincar. Kalau orang ini jiwanya, rohnya lepas dari badannya, ya langsung dia tangkap. Karena itu pun buat setan. Saat terakhir dia bisa merampas jiwa manusia. Nah, Suster Faustina melihat itu, dia berdoa koronka, dan pada waktu dia berdoa koronka, si bayangan hitam ini marah-marah, teriak-teriak ya. Tapi Suster Faustina terus berdoa, akhirnya bayangan hitam ini makin lama lari makin akhirnya hilang. Dan setelah bayangan hitam itu hilang, akhirnya si yang sekarat ini akhirnya meninggal dengan damai. Nah, kalau mau tahu lagi orang meninggal dengan damai atau orang meninggal dalam keadaan tidak damai, itu salah satu pastor saya kasih tahu, lihat Bu Esther, lihat mukanya. Jenazah ya, kalau belum ditutup petinya, coba lihat.
Ada yang mukanya damai ya, lagi kayak lagi sedang tidur gitu ya. Tapi ada juga yang mukanya nggak damai. Nah, kita sebagai devosan perlu berdoa buat mereka-mereka yang sekarat, mereka yang meninggal, supaya ada damai. Ada damai. Dia pulang dengan damai. Nah, ini bicara tentang mengalahkan musuh-musuhnya sejak di dunia ini. Dan saya percaya kita nggak mau punya musuh, tapi ada aja orang musuhin kita kan. Jadi ya suka nggak suka ada musuh-musuh kita. Dan Yesus berjanji sudah sejak di dunia ini kita akan mengalahkan musuh-musuh kita. Khususnya musuh pada saat kita menjelang ajal. Dan itu kan tadi yang cerita Faustina memang ada banyak cerita ya. Ada di buku diary Suster Faustina. Tapi waktu saya kasih seminar di Bandung sekian tahun yang lalu, waktu saya cerita seperti ini, saya bilang saya nggak peka. Jadi saya nggak tahu apa yang sebetulnya terjadi. Tapi karena ditulis di diary, saya percaya. Ada ibu itu datang, dia bilang ke saya begitu. Dia bilang, anak saya sakit di Boromius. Mungkin Tina ingat ya, Boromius ada di mana. Buat Ibu Julia juga barangkali yang ke Bandung atau yang orang-orang Bandung pasti tahu. Nah, ibu itu cerita bahwa anak saya ada di Boromius, sakit. Dan dia bilang, Mama, kok di ruangan ini banyak bayangan hitam? Mamanya waktu itu belum kenal Koronka. Jadi dia bilang, udah doa aja Bapak kami Salam Maria. Jadi anak itu berdoa. Anak itu umur 30-an. Besoknya waktu mamahnya datang lagi, anak itu bilang lagi, Mah, masih banyak bayangan hitam. Mamahnya bilang, doa lagi, doa Bapak kami, doa Salam Maria. Hari ketiga, waktu dia datang lagi, anaknya bilang, Mah, udah nggak ada bayangan-bayangan hitam. Bahkan saya sudah melihat Bunda Maria. Dan ternyata hari itu dia meninggal. Ya, jadi saya juga, maksud saya secara logika juga masuk akal. Setan punya kesempatan terakhir ya pada saat menjelang ajal. Roh ini mau dia rebut itu ya pada saat menjelang ajal, pada saat terakhir tersebut. Jadi kita memang para devosan kerahiman sangat dianjurkan untuk berdoa koronka buat mereka yang sekarat. Kalau kita bisa hadir, ya syukur berdoa di samping pembaringan orang yang menghadapi ajal. Karena Yesus juga bilang, kalau kamu berdoa koronka di samping orang yang menghadapi bukan sebagai hakim yang adil, tapi sebagai juru selamat yang maha rahim. Itu janjinya Yesus ya. Oke, jadi buat kita semua ada janji Tuhan kalau kita menghormati gambar, sudah sejak di dunia ini kita akan bisa mengalahkan musuh-musuh kita khususnya pada saat kematian. Dan janji yang ketiga, aku sendiri akan membelanya bagai kemuliaanku sendiri. Jadi kita akan dibela oleh Yesus bukan sebagai teman, bukan sebagai sahabat, bukan sebagai orang Katolik, tapi sebagai kemuliaanku sendiri. Itu janji Tuhan. Lanjut, Pak. Nanti Ibu Julia kasih tahu saya ya, harus stop jam berapa. Nah, saya coba kaitkan dengan Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Ibrani 1 ayat 3. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. 2 Korintus 3 ayat 18. Kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan ini datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan semakin besar. Jadi Tuhan membela kita sebagai kemuliaannya. Lanjut, Pak. Ada yang keloncat kayaknya ya. Ini loncat loh, Pak. Ya, lanjut. Ya, 2 sinar. Oke.
Nah, seperti tadi saya bilang, persisnya mengenai dua sinar ada di nomor 299. Jadi, waktu Suster Faustina bercerita bahwa dari hati Yesus itu keluar dua sinar, sinar merah dan sinar pucat. Ditanya sama Pastor Sopotko, apa maksud dari sinar tersebut? Jadi Suster Faustina tanya lagi ke Yesus ya. Dan Yesus menjawab, dia katakan dalam doa, aku mendengar suara ini dari dalam diriku. Kedua sinar itu melambangkan darah dan air. Sinar pucat melambangkan air yang menguduskan jiwa-jiwa. Sinar merah melambangkan darah yang memberi kehidupan kepada jiwa-jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya berdoa jam kerahiman, di sana Yesus katakan, benamkanlah dirimu dalam lautan kerahiman. Membayangkan bahwa ada dua sinar besar keluar dari hati Yesus. Sinar merah memberi kita kehidupan yang baru, dan sinar pucat melambangkan air yang menguduskan kita. Jadi mohon supaya diberi sinar-sinar kerahiman, diampuni segala dosanya, dan juga sekaligus diberi kehidupan baru. Karena di nomor diary yang lain disebutkan justru dengan kita dibungkus oleh kedua sinar tersebut, maka keadilan Allah tidak akan bisa menyentuhnya. Karena kita sudah dibungkus oleh sinar-sinar kerahiman. Lanjut. Ya. Jadi ini dikatakan lebih lanjut oleh Yesus ya. Kedua sinar itu memancar dari lubuk kerahiman. Ketika hatiku yang berada dalam sakratul maut disalib, dibuka dengan tombak. Jadi Bapak Ibu bayangkan Yesus lagi ada di atas salib, dan tiba-tiba dari bawah ada serdadu menusuk lambungnya Yesus dengan tombak. Dan dari lambung yang terbuka tersebut keluarlah darah dan air. Kalau ada yang tanya ya, Yesus kan bilang sinar itu keluar dari hatiku. Tapi kenapa darah dan air yang Yesus keluarkan itu bukan dari hatinya, tapi dari lambungnya? Bapak Ibu bisa bayangkan, Yesus ditusuk, ditombak dari lambungnya. Otomatis darah dan air ya pasti keluar dari bagian yang terbuka, bagian yang terluka. Tapi melalui kata-kata ini kita mengambil satu kesimpulan bahwa yang keluar dari lambungnya Yesus, dari sampingnya itu bukan dari lambung dalam tanda kutip. Tapi Yesus di sini mau kasih tahu keluar dari lubuk kerahiman, dari hatinya Yesus yang ada dalam sakratul maut yang ditusuk pakai tombak. Karena ditusuknya di lambung, keluarnya darah dan air di lambung. Bayangkan secara kasar kalau yang ditusuknya di leher misalnya. Mungkin juga keluarnya dari leher, tapi di sini Yesus mau kasih konfirmasi bahwa itu keluar dari lubuk kerahimanku, dari hatiku yang waktu itu ditusuk oleh tombak. Selanjutnya Yesus bilang begini, sinar-sinar itu melindungi jiwa-jiwa terhadap murka Bapakku. Jadi kalau kita dibungkus dengan sinar kerahiman, otomatis kita terhindar dari murka Allah. Kenapa Allah murka? Karena manusia berdosa. Tapi kalau kita dibungkus oleh kerahiman, otomatis Yesus katakan hal ini, sinar-sinar ini melindungi dari murka Bapakku. Berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar ini, karena tangan Allah yang adil tidak akan menyentuhnya. Seperti Yesus bilang, sekarang adalah masa kerahiman. Kalau enggak memanfaatkan masa kerahiman, maka nanti kamu akan diadili dengan
masa keadilan, pintu keadilan. Ditimbang baik buruknya hidup kita. Tapi kalau sekarang masa kerahiman, sehingga saya katakan inilah masa kerahiman, masa berbelas kasih, pada saat sekarang pintu kerahiman Yesus lagi terbuka lebar. Siapa saja yang datang kepadanya, walaupun dosanya hitam, walaupun dosanya semerah merah padam, tapi kalau dia bertobat, dia berbalik kepada Tuhan, Tuhan akan mengampuni semuanya. Ya, itu yang dijanjikan oleh Tuhan. Jadi berbahagialah orang yang bernaung dalam kedua sinar ini, sehingga Bapak Ibu silahkan kalau berdoa, Tuhan lindungi saya, benamkan saya dalam lautan kerahiman, biarlah sinar-sinar merah dan sinar pucat membungkus saya. Karena tadi dikatakan terhindar dari murka Bapa dan terhindar dari tangan Allah yang adil. Lanjut, Pak. Kita lihat dari Alkitab ya. Di Yohanes 5, 1 Yohanes 5 ayat 6, 8, 11, 12. Ayat 6. Inilah dia yang telah datang dengan air dan darah, yaitu Yesus Kristus. Bukan saja dengan air, tapi dengan air dan dengan darah. Dan rohlah yang memberi kesaksian, karena roh adalah kebenaran. Ayat 7. Sebab ada 3 yang memberi kesaksian di dalam surga. Bapa, Firman, dan Roh Kudus, dan ketiganya adalah satu. Di ayat 8, ada 3 yang memberi kesaksian di bumi. Roh, air, dan darah, dan ketiganya adalah satu. Ini hanya satu perbandingan aja ya. Bapak Ibu bisa baca Alkitabnya sendiri, bisa mencoba merenungkan, menafsirkan. Lanjut, Pak. Kalau bicara ayat ke-11, dan inilah kesaksian itu. Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anaknya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. Jadi ini kembali lagi dikaitkan dengan, ya, kita percaya nggak apa yang dikatakan dalam Alkitab? Kalau bicara tentang gambar, saya mau sharing sedikit tentang Ugo Vesta. Mungkin Bapak Ibu, teman-teman juga sudah banyak yang tahu ya cerita tentang Ugo Vesta. Ugo Vesta ini fotonya nggak saya siapkan ya. Nanti kalau mau saya siapkan minggu depan. Jadi pada waktu itu dia bercerita, ceritanya adalah bahwa dia pergi ke audiensi Bapak Paus Yohanes Paulus kedua ya, bukan Bapak Paus Fransiskus. Dia ada di atas kursi roda karena dia sakit yang pokoknya membuat dia akhirnya jadi lumpuh. Jadi harus ada di kursi roda. Ototnya ototnya jadi tertarik atau apa itu namanya. Nah, dia ada di atas kursi roda, dia memegang gambar kerahiman di pangkuannya ya. Nah, waktu itu Bapak Paus Yohanes Paulus kedua lewat. Dia tanya, apa yang kamu perlukan? Kamu sudah pegang gambar kerahiman. Apalagi yang mau kamu minta? Ya, Ugo Vesta bilang, saya, ya pastilah ya, dia mau minta berkat, mau minta kesembuhan ya. Tapi pertanyaan Bapak Paus tuh, kamu sudah punya gambar kerahiman, kamu mau minta apa lagi gitu? Jadi seolah-olah kamu sudah pegang yang paling luar biasa, yang paling hebat, yang tidak ada duanya, terus kamu mau minta apa lagi gitu ya. Nah, karena permintaan itu, karena pertanyaan itu, jadi Ugo Vesta ingat ceritanya beberapa hari yang lalu sebelum audiensi dengan Bapak Paus, dia ketemu dengan suster-suster Teresia dari Kalkuta. Waktu itu suster-suster Teresa dari Kalkuta mau pergi ke Trente. Nah, si Ugo Vesta ini diajak, ayo kita ke Trente, katanya ya, suster itu mau ke Trente. Tapi karena Ugo Vesta tujuannya mau ketemu Bapak Paus, ya dia nggak ikut ke Trente. Tapi dengan pertanyaan Bapak Paus itu membuat dia jadi, loh, kenapa ya? Kenapa Bapak Paus bilang seperti itu? Dia sudah punya gambar kerahiman ilahi.
Akhirnya dia pergi ke Trente. Nah, di sana dia melihat gambar Yesus kerahiman itu yang sangat besar. Jadi dia lihat, dia berdiri, ya, dia bukan berdiri, maksudnya dia ada di hadapan gambar itu, berdoa. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga, ya hari pertama dia berdoa, hari kedua dia berdoa, hari ketiga dia berdoa. Pada waktu dia berdoa, dia melihat tangan Yesus dari gambar tersebut terulur kepada dia. Mengangkat dia sampai akhirnya dia bisa berdiri. Padahal dia udah lumpuh, dia udah nggak bisa berdiri. Dia bisa berdiri, dia merasakan sekujur tubuhnya panas ya, hangat ya. Dan ternyata di situ dia sembuh. Jadi gambar kerahiman, kalau ini contohnya misalnya ya, ini gambar kerahiman. Di balik gambarnya itu adalah tanda tangan dari orang yang ada di gereja tersebut yang sungguh-sungguh menyaksikan bahwa dia menjadi sembuh, mengalami mukjizat yang luar biasa. Dia sembuh, dia bisa berdiri dengan tegak ya. Kalau nanti lihat fotonya bisa lebih kelihatan bagaimana tadinya dia sangat kurus di kursi roda dan waktu dia ketemu lagi Bapak Paus. Dia ketemu lagi Bapak Paus dengan membawa gambar kerahiman yang di baliknya sudah banyak tanda tangan dari umat yang hadir waktu itu. Dan dia bercerita, dia sharing bahwa dia mengalami kesembuhan dari gambar kerahiman. Itu bicara tentang Hugo Vesta ya. Kalau bicara tentang gambar itu hidup, gambar itu tangannya terjulur, itu ada juga di cerita-cerita di diary-nya Faustina. Faustina juga sering melihat dari gambar itu dua sinar memancar menuju Hosti dan dari Hosti memancar kedua sinar itu ke seluruh dunia. Tapi Suster Faustina juga ada penglihatan di mana sinar itu memancar, tapi daya pancarnya itu tidak sama. Artinya setiap dari kita belum tentu menerima rahmat yang sama. Itu juga mungkin berkaitan dengan kesiapan kita. Kita siap nggak? Ya, kesiapan itu juga menjadi hal yang penting. Bukan hanya sekedar sambil lewat. Nah, saya mau juga bicara tentang, ini teksnya sudah tidak ada Pak. Nanti saya cerita aja. Kalau Bapak Ibu nanti lihat di nomor 742 ya, di situ dikatakan oleh Yesus, dengan menggunakan gambar itu, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Jadi kalau Bapak Ibu percaya bahwa Yesus menjadikan gambar tersebut adalah suatu wadah, dan melalui gambar tersebut, aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Ini contoh yang saya praktekkan. Saya kerja di satu perusahaan. Kalau Liz tahu saya di Bank Bali. Saya sudah dari Bank Bali pindah ke properti ya, terus akhirnya ya lama di properti. Nah, ada persaingan ya macam-macam lah. Ada banyak kejadian. Kalau dulu ya mungkin Liz juga tahu. Model saya adalah kalau saya benar, saya maju terus. Nggak ada rasa takut, nggak ada rasa ya pokoknya ayolah, kalau benar maju terus. Tapi di dalam perjalanan, saya melihat bahwa mungkin ini bukan maunya Tuhan ya dengan hidup saya. Tuhan katakan kita harus rendah hati, kita harus jangan menyalahkan orang, kita harus bisa mengerti orang, kita harus bisa ya berempati sama orang, harus peduli sama orang. Itu mempengaruhi hidup saya juga. Jadi saya bilang, kalau dulu kan kalau saya merasa benar dan orang itu salah, ya saya to the point, saya betul, kamu salah gitu ya. Tapi hal itu mungkin bisa membuat kita sombong. Jadi saya bilang, Tuhan saya mau belajar rendah hati. Nah, apa yang dilakukan? Dalam rapat, dalam apa ya, kalau saya pikir itu nggak prinsip, udahlah nggak usah dibantah, nggak usah didebat. Akibatnya orang-orang mulai ngomong, wah Esther udah takut sama lu ya, sekarang dia diem aja. Atau ada yang bilang lagi, ternyata ya, lu benar, Esther salah gitu ya. Itu waktu dengar hal itu udah pengen ngomong, pengen bela diri ya. Tapi sepertinya Tuhan, saya mau belajar dengan Tuhan, saya mau belajar
rendah hati. Tuhan, saya mau belajar nggak berdebat kalau nggak prinsip. Nah, kalau pulang ke rumah, ya saya suka ya berdoa ya di hadapan gambar itu, saya suka bilang, aduh Tuhan, saya rasanya tadi udah mau ngomong, udah mau nyaut ya bahwa saya nggak takut sama dia. Saya nggak jawab itu bukan sayanya takut, tapi saya lagi mau belajar rendah hati, mau belajar tidak bela diri. Nah, sepertinya ya, yang seperti tadi saya awal cerita tentang Suster Faustina, pada saat saya hening, sepertinya Tuhan kasih pencerahan. Keluar tuh, kayak dari otak tuh, dari pikiran tuh keluar. Misalnya Yesus bilang begini, memang saya biarkan mereka ngomongin kamu. Saya mau lihat, kamu bela diri nggak? Kamu bisa nggak diem? Kamu bisa nggak sabar? Jangan bela diri. Coba sangkal diri. Jangan bela diri. Oke Tuhan. Besoknya kan ada kejadian lagi macam-macam. Saya doa lagi, Tuhan, waduh, udah nggak tahan nih. Itu orang jelas salah gitu ya. Tapi dia bikin cerita seolah-olah saya yang salah. Tiba-tiba ya pencerahannya ada lagi. Yesus bilang, kamu manusia, dosa, banyak dosanya. Saya nggak berdosa aja sama orang direkayasa, saya dibunuh, saya disalib. Terus saya pikir, iya benar juga ya. Jadi ya melalui gambar itu kita diproses. Diomongin orang, biarin. Yang penting saya pulang ke rumah, saya doa sama Tuhan, Tuhan, hari ini saya lulus. Saya tidak bela diri, saya dipersalahkan juga saya terima, tapi saya lulus di hadapanmu karena saya bisa tidak membela diri, saya bisa mulai menyangkal diri, saya bisa mulai belajar rendah hati. Yaitu itu sedikit sharing ya, apa yang saya alami dalam kehidupan ini. Jadi Yesus katakan dengan gambar ini dia akan memberikan banyak rahmat. Dan menurut saya rahmat itu adalah pencerahan-pencerahan yang keluar dari hasil permenungan kita. Hanya kita perlu banyak baca firman. Saya nggak pernah hafal ayat-ayat, tapi pada saat menghadapi hal-hal tertentu, biasanya jawaban Tuhan itu terus keluar. Ya, Tuhan menjawab. Oke, lanjut ya. Dengan gambar ini dimaksudkan untuk mengingatkan orang akan tuntutan-tuntutan kerahimanku. Sebab bahkan iman yang paling kuat pun akan sia-sia kalau tidak disertai dengan perbuatan. Itu ada di 742. Jadi yang seperti tadi di awal saya katakan, kita menghormat gambar kerahiman, kita berdoa koronka, tapi kalau tidak ada perbuatan, Yesus bilang, percuma. Jadi dengan melihat gambar itu kita diingatkan untuk tuntutan-tuntutan kerahiman, yaitu kita juga diharap untuk bisa berbelas kasih, bisa mengampuni yang bersalah kepada kita tidak mendendam, kita tidak menyusahkan orang, ya banyak hal ya. Melalui gambar itu kita jadi diingatkan akan tuntutan-tuntutan kerahiman, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Kalau kita lihat di 326, Yesus bilang ya. Nah, ini sebelum saya bacakan apa yang dikatakan oleh Yesus, saya mau tanya teman-teman dulu. Pernah berpikir enggak atau pernah kepikir enggak kira-kira waktu Yesus ada di atas salib dengan segala macam penderitaannya, kira-kira bagaimana pandangan matanya? Matanya terbuka, tertutup, atau kecewa, atau marah, atau apa? Ada yang pernah membayangkan nggak kira-kira Yesus di atas salib itu matanya atau pandangannya seperti bagaimana? Sedih. Jawab. Pandangannya sedih. Sedih karena dia dianiaya begitu, dia bertanya apa yang salah dari aku. Oke, ada lagi pendapat lain? Pak Dani yang bantuin saya tampilin gambar. Matanya terbuka, tapi kalau saya malah merasa dia sudah menyelesaikan tugasnya dengan penuh. Jadi dia terbuka, sedih, tapi puas. Ada lagi pendapat lain?
Oke, kalau kita baca ya di 3:26, saya pun nggak pernah ngebayangin Yesus di atas salib itu pandangan matanya kayak apa, saya pun nggak pernah bayangin. Bahkan nggak pernah berpikir dia matanya buka apa tutup. Karena kalau kita lihat dalam perjalanan jalan salib ya, dia dimahkotai duri. Otomatis duri itu menusuk kepalanya. Kepala yang ditusuk untuk otomatis keluar darah. Di samping itu juga ada keringat pasti ya, dia jalan kan. Selain itu juga ada debu yang mengatakan bahwa darah dan peluh yang keluar dari kepalanya dengan ada debu membuat mata Yesus pun jadi nggak bisa lihat. Karena perih, karena ada debu, karena ada darah, ada air, perih, dia nggak bisa lihat. Sehingga waktu jalan memikul salib dengan sangat berat itu, kalau Bapak Ibu pernah ke Israel, kalau kita lihat perhentian jalan salib ya, itu kan bukan jalanan yang rata, jalanan yang naik turun berbatu-batu, sempit, pasar. Bayangkan Bapak Ibu bawa salib besar, kecapean, udah menderita, tenaganya udah habis, terus nggak bisa lihat, kira-kira jalannya bagaimana? Mungkin didorong ke kiri, mungkin didorong ke kanan, mungkin ditendang, macam-macam ya. Dan dengan adanya peluh, adanya darah, adanya air, kemungkinan kalau kita punya mata ya mungkin kita juga nggak bisa buka juga karena udah perih, udah lengket gitu ya. Tapi di 3:26 Yesus memberikan satu konfirmasi. Tatapan mataku di gambar ini sama dengan tatapan mataku dari salib. Jadi kalau Bapak Ibu melihat gambar kerahiman ilahi, lihat pandangan mata Yesus, pandangan yang mengasihi, pandangan yang penuh kasih, pandangan yang peduli, itulah yang Yesus katakan atau yang Yesus lakukan waktu dia ada di atas salib. Dia nggak sedih, Bu Julia. Dia juga nggak puas urusannya sudah selesai. Dia selalu punya pandangan yang berbelas kasih. Jadi kesimpulannya juga, ini pendapat saya, pandangan mata kita jangan dipengaruhi oleh apa yang ada di hadapan kita. Kesedihan, kesusahan, kemarahan, jangan mempengaruhi pandangan mata kita. Tapi pandangan mata kita, ayo kita mulai belajar dari Yesus, apapun yang terjadi, tetap kita punya kemampuan untuk bisa memandang dengan berbelas kasih. Itu jadi PR kita, ya. Kan tadi kan Ibu Julia bilang, ya sedih karena tadi Dani juga bilang puas, sedih. Tapi ternyata Tuhan mau apa yang kita nyatakan jangan karena akibat pengaruh dari sekitar. Jangan sekitar senang kita jadi senang. Jangan sekitar menyebalkan kita jadi sebel. Jangan. Kita harus jadi pribadi yang seperti Yesus. Berbelas kasih. Selalu mengeluarkan hal-hal yang berasal dari Tuhan. Mengampuni, berbelas kasih, bermurah hati. Baik, ya. Jangan dipengaruhi oleh keadaan sekitar. Lanjut. Kayaknya udah cukup kali ya. Udah lewat? Iya, 2 menit lagi. 5 menit lagi ya. Ya. 5 menit. Ya. Di nomor 327, Yesus bilang begini, Aku memberikan kepada umat manusia sebuah wadah yang harus mereka bawa ketika mereka datang memohon rahmat ke sumber kerahiman. Wadah itu adalah gambar ini dengan tulisan Yesus engkau andalanku. Jadi kalau kita mau datang pada Yesus, kita mohon, kita berdoa, kuncinya satu. Harus percaya pada Tuhan. Harus mengandalkan Tuhan. Bukan Tuhan, saya mau gini, saya mau gitu, setujui saya, enggak. Tapi semuanya berserah kepada Tuhan. Dan yang terakhir di nomor 570, melalui gambar ini aku akan memberi banyak rahmat kepada jiwa-jiwa. Oleh karena itu, biarlah setiap jiwa mendapat kesempatan untuk menghampirinya. Jadi Tuhan mau setiap jiwa punya kesempatan untuk menghampirinya. Oleh sebab itu,
Silahkan Bapak Ibu di rumah punya gambar kerahiman, supaya tamu siapapun yang datang ke rumah melihat gambar itu. Jadi punya kesempatan untuk menghampirinya. Itu salah satu cara yang mungkin kita bisa lakukan dengan melakukan penyebarluasan atau bagi gambar dari orang yang nggak tahu menjadi tahu. Karena saya pun awalnya nggak tahu gambar ini. Waktu dikasih sama teman pulang dari Roma, saya pikir ini gambar apa ya tahun 2000. Ternyata itulah gambar kerahiman ilahi. Oke, Ibu Julia, selesai.